soal tes DNA itu nanti yang menentukan Baris Krim ya, bukan para pihak, tapi yang pasti sudah masuk dalam gugatan intervensi. Kita tunggu aja karena ini kan kita ada duplik ya hari Rabu atau Kamis ini. Nah, tinggal nanti dia ikut di dalam pemeriksaan saksi-saksi. Kalau seandainya kasusnya sampai ke sana gitu loh. Nah, perkembangannya ya seperti itu sementara. Gitu. Tapi mungkin kira-kira untuk tes DNA sendiri apakah akan dilakukan secepatnya, Bang? Pasti kalau dari Baris Krim kami menunggu konfirmasi dari Baris Krim dalam secepatnya waktunya akan disampaikan kapan undangannya, nanti kami tinggal nerima saja dari pihak Baris Krim terkait undangan tes DNA. Nah tentu kalau itu memang ada dari Baris Krim, apapun hasilnya nanti itu mengakhiri konflik, mengakhiri drama, mengakhiri polemik yang ada. Jadi ya semua sama-sama harus menerima kalau seandainya Baris Krim melakukan tes DNA nanti. Untuk Pak RK sendiri mungkin seperti apa nih, Bang? Ya beliau menyambut positif untuk melakukan tes DNA karena beliau sendiri juga yang meminta untuk melakukan tes DNA. Kenapa? Supaya ada kepastian hukum. Kan teman-teman juga nunggu ini kan tes DNA kan, supaya nggak berpolemik. Ini kan sudah lama, cukup lama kasusnya, hampir 4 bulan. Jadi beliau memutuskan ya untuk dilakukan tes DNA dan sudah mengajukan permohonan jauh-jauh hari. Nah tinggal menunggu dari pihak Baris Krim kapan waktunya. Nah kita tunggu nih dari Baris Krim. Berarti Bang, nanti Revalino juga akan turut Itu nanti Baris Krim yang menentukan apakah nanti Revalino hadir atau tidak untuk tes DNA atau tidak, itu nanti biar Baris Krim, bukan kami. Berarti karena yang tahu itu kan Baris Krim. Oke, berarti untuk semua lokasi segala macam itu ditentukan memang dari Baris Krim. Iya, Baris Krim yang menentukan kapan waktunya, di mana tes DNA, siapa yang hadir, semua Baris Krim menentukan. Oke. Bang, tapi kan si Lisa ini kan tetap kekeh kalau mau tes DNA-nya hanya berdua saja, beliau dengan Pak RK. Mungkin Ya, seperti apa? Kalau itu permintaannya ya mudah-mudahan Baris Krim memenuhi itu gitu loh. Ya kami pun mungkin ya itu nanti biar Baris Krim, yang pasti semua kita serahkan kepada Baris Krim penyidik. Kalau penyidik mengatakan cukup Pak RK sama Lisa sama anaknya, nggak perlu yang lain, ya kita ikutin. Kalau misalnya Baris Krim bilang Revalino hadir, ya semua pihak harus hadir, menghormati itu. Tapi yang pasti karena kami yang berkepentingan, tentu saya kira penyidik juga pemikirannya sama dengan teman-teman juga, pasti juga nanti Pak RK yang hadir kan. Bang, untuk laporannya Pak RK sendirian di Baris Krim itu, apakah nantinya Revalino pun juga akan diperiksa dalam waktu dekat ini? Enggak, maksudnya diperiksa dalam arti apa nih? Yang laporan mungkin sebagai saksi, Bang? Enggak, kan sudah selesai. Kan tinggal pemeriksaan tes DNA. Berarti tinggal hanya tes DNA doang ya, Bang? Iya, tinggal tes DNA itu nanti biar Baris Krim yang menentukan apakah Revalino ikut untuk tes DNA atau tidak. Oke, anggap nanti ada dua kemungkinan. CA bukan anaknya Pak RK. Seperti apa? Semua punya konsekuensi hukum. Kan gitu. Kembali lagi, tes DNA ini kan sebagai alat bukti. Ya tinggal nanti di persidangan pengadilan negeri tinggal dibuktikan, kan begitu ya. Jadi ini kan tes DNA ini kan pembuktian bahwa identik atau tidak. Apapun hasilnya, sekali lagi saya sampaikan, apapun hasilnya, Pak Ridwan Kamil punya memahami konsekuensi hukum itu dan beliau ingin mengakhiri drama ini, mengakhiri konflik ini agar berkepastian hukum. Itu saja sebetulnya. Kalau terbukti bukan anaknya Pak RK, akan melaporkan lagi ke Bang? Enggak, kita nggak apa-apa. Cukup LM meminta maaf dulu ya. Meminta maafnya dalam bentuk seperti apa, Bang? Ya sesuai dengan apa yang kami sampaikan di pengadilan. Kan di media sosial, 7 hari berturut-turut di media massa, kemudian mencabut seluruh pemberitaan yang negatif tentang Pak Ridwan Kamil. Itu saja sebetulnya, nggak terlalu susah. Oke, kalau terbukti? Ya, ada konsekuensi hukum. Pak Ridwan Kamil tentunya memahami itu. Nah, tentu hasil tes DNA akan dibawa ke pengadilan oleh pihak LM. Ya tinggal kita menunggu putusan pengadilan. Oke, berarti Bu Cinta akan ikut turut menemani, Pak? Saya nggak tahu. Yang pasti yang dipanggil itu nanti, yang pasti untuk Pak Ridwan Kamil pasti. Tapi waktunya nanti kita tentukan, biar Baris Krim aja yang tentukan kapan. Tapi yang dalam waktu dekat.
minggu depan bisa jadi. Ya mudah-mudahan. Saya nggak janji, tapi mudah-mudahan. Untuk Pak RK sendiri mungkin ada persiapan sendiri nggak sih Bang? Nggak ada. Bismillah, beliau bismillah saja, karena ini kan untuk mengakhiri polemik yang cukup lama, agar semuanya juga berkepastian hukum, tidak ada drama, tidak ada lagi polemik yang berkepanjangan. Itu tujuannya untuk tes DNA ini. Ya kalau ada hasilnya positif, ya tentu ada konsekuensi hukum. Kalau hasilnya negatif, tentu ada konsekuensi hukumnya. Semua punya konsekuensi hukum, dan Pak Ridwan Kamil terhadap konsekuensi hukum itu dia memahami dan siap untuk itu. Oke. Gitu aja. Ya, makasih. Ya. Ntar saya kasih tahu jamnya aja. Doorstop nanti minggu depan ya. Selamat sore pemirsa cumi-cumi.com. Di sini saya baru saja melakukan sesi wawancara dengan kuasa hukum dari Ridwan Kamil, yaitu Muslim Joy Butar-Butar, yang dimana dikatakan tadi sempat ada update sedikit terkait laporan atas permasalahan atau atas kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sendiri. Tadi beliau juga sudah menjelaskan bahwa kemungkinan di minggu depan akan segera dilakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran dari berita yang selama ini simpang siur juga. Dan dia juga menjelaskan bahwasanya untuk jadwal tes DNA, lokasi itu semua akan dilakukan atau semua disiapkan oleh pihak Bareskrim. Dan tadi juga saat ditanyakan terkait kesiapan Ridwan Kamil sendiri, beliau menjelaskan tidak ada persiapan yang gimana-nya, tetapi dia memang menunggu saat-saat ini untuk pembuktian apakah berita yang selama ini ditujukan kepada Ridwan Kamil sendiri itu memang benar adanya atau tidak. Kalaupun nanti terbukti kalau anak itu bukanlah buah cinta dari Ridwan Kamil, dia tidak melakukan atau tidak melaporkan Lisa Mariana ke pihak berwajib, tetapi dia hanya meminta Lisa Mariana untuk melakukan permintaan maaf selama 7 hari berturut-turut di sosial media dan mencabut semua berita negatif yang dia tujukan kepada Ridwan Kamil. Tetapi kalau misalnya anak tersebut adalah positif anak dari Ridwan Kamil, maka konsekuensi hukum juga sedang menanti Ridwan Kamil. Ya. Oke, pemirsa cumi-cumi.com, jangan lupa terus pantau YouTube cumi-cumi.com untuk mendapatkan informasi terbaru, berita terbaru di Indonesia. Terima kasih, selamat sore.